Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan dari segi probiotik bagaimana kaitannya dengan tata laksana obesitas. Ya, kalau kita berbicara dengan probiotik, ini adalah slide yang sangat favorit bagi saya. Jadi kita pertama-tama harus mengenali juga di mana probiotik itu bekerja dan dengan siapa saja dia berinteraksi. Jadi ini adalah slide yang selalu saya gunakan sebagai slide pembuka. Jadi dulu saya ketika belajar, saya berpikir bahwa saya adalah satu-satunya yang hidup di dalam tubuh saya. Tapi ternyata di dalam tubuh kita itu ada penghuni lain juga yang ternyata bersimbiosis dengan tubuh kita. Salah satunya adalah mikroorganisme, terutama bakteri. Jadi tubuh kita itu dikenal sebagai organisme super gitu karena dia berinteraksi dengan banyak sekali mikroorganisme yang juga ada di dalam tubuh kita. Dan ternyata mikroorganisme tersebut juga memiliki peran dalam kelangsungan dari fungsi-fungsi tubuh. Nah, kalau kita berbicara probiotik, nah di sini ada lingkaran biru, maka konsentrasinya adalah ada di dalam mikrobiota yang ada di usus kita. Jadi sebenarnya tidak hanya bakteri, tetapi sampai saat ini memang yang paling mudah untuk dipelajari oleh para ahli itu adalah dari grup bakteri. Sebenarnya ada yang lain juga, seperti kapang, yeast, virus itu pun ada, demikian. Nah, kalau dilihat dari jumlah bakterinya, itu para ahli sampai saat ini menyampaikan bahwa lebih dari 100 triliun sudah ada di pencernaan kita, demikian. Jadi kalau dilihat dari jumlah fesesnya, jadi 2/3 dari feses kita itu adalah isinya mikroba, demikian. Jadi cukup besar. Sisanya adalah sisa-sisa makanan yang sudah tidak tercerna atau terserap, dan juga ada air. Nah, kalau ditimbang itu sekitar 1,5 sampai 2 kilogram berat badan kita. Nah, jumlah mereka yang sangat beragam dan sangat banyak, nah itu ternyata lebih banyak dari sel-sel penyusun tubuh kita. Nah, mereka ternyata punya peranan penting juga berkontribusi dalam beberapa fungsi seperti metabolisme, membantu fisiologi, nutrisi, dan yang tidak kalah penting karena sebagian besar dari sel-sel kekebalan tubuh kita itu dilatih di usus. Nah, jadi dia juga memiliki peranan juga dalam sistem kekebalan tubuh. Bicara tentang obesitas, ini adalah summary yang saya ambil dari CDC. Jadi memang obesitas itu, saya pikir kita semua setuju bahwa obesitas itu multifaktorial sifatnya. Jadi paling tidak dari CDC itu disebutkan ada faktor perilaku, lingkungan, juga faktor genetik yang kita mungkin tidak bisa rubah lagi demikian. Dan juga ada faktor-faktor lain. Nah, faktor perilaku. Nah, ini setidaknya adalah gambaran dari komposisi mikrobiota usus pada orang sehat. Jadi ini diteliti oleh seorang ilmuwan dari Jepang bernama Profesor Mitsuoka. Jadi beliau mengambil feses orang dewasa sehat, kemudian dianalisis komposisi mikrobiota ususnya. Jadi di sini bisa kita lihat, jadi ada banyak sekali jenis mikrobiota yang ada di usus kita. Jadi dua di antaranya tadi juga sudah disebut-sebut namanya, ada Bifidobacteria, ada Lactobacilli. Nah, ini dua jenis bakteria yang sampai saat ini menjadi primadona di dunia probiotik yang bisa membantu mengembalikan ketidakseimbangan dari mikrobiota usus kita yang dipengaruhi oleh banyak faktor demikian. Jadi mereka, semua mikrobiota ini bekerja sama dengan kita melalui beberapa mekanisme. Ada yang bersimbiosis, jadi keberadaan mereka memberikan manfaat-manfaat baik di dalam tubuh, misalnya membantu sintesis vitamin, protein, kemudian membantu mengurangi pertumbuhan bakteri merugikan, termasuk berperan dalam daya tahan tubuh. Nah, beberapa jenis mikroorganisme itu sifatnya dia tidak terlalu baik kalau jumlahnya berlebihan. Jadi sebenarnya dia memiliki fungsi, tetapi kalau jumlahnya berlebihan, tubuh akan tidak mudah untuk mengontrol sehingga akan ada gangguan kesehatan. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti yang ditampilkan di slide ini. Misalnya gangguan pencernaan dan beberapa penyakit metabolisme, kemudian gangguan sistem imun, dan lain sebagainya. Nah, ini secara sederhana dari yang sudah disampaikan tadi ada disebutkan istilah dysbiosis. Jadi,
Tadi yang ada di slide sebelumnya itu adalah kondisi di mana mikrobiota usus kita ada dalam kondisi yang seimbang, demikian. Nah, ketika terjadi kekacauan, mungkin karena adanya stres yang berlebih atau konsumsi antibiotik yang tidak secara selektif membunuh bakteri yang tidak diharapkan ada berlebih di dalam pencernaan kita, nah itu akan ada kekacauan, termasuk juga diet yang tidak seimbang, dan faktor-faktor lainnya. Nah, ini berbagai permasalahan yang bisa ditimbulkan, seperti gangguan pencernaan, alergi, termasuk juga obesitas, demikian. Nah, sudah banyak juga disebutkan bahwa intervensi dari probiotik itu membantu dalam merecovery atau mengembalikan kembali keseimbangan dari mikrobiota usus tadi. Ternyata ini pun diteliti, pengaruhnya itu juga terjadi dari komposisi mikrobiota usus pada ibu hamil yang bisa saja diturunkan kepada keturunannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi metabolisme dari anak. Ini sedikit tidaknya menunjukkan perbedaan dari sisi mikrobiota usus dan apa yang terjadi di usus kita pada orang yang berat badannya berlebih dan juga yang berat badannya normal. Jadi secara komposisi di dalam usus atau pencernaan orang yang berat badannya normal, itu diversity-nya itu lebih banyak dan stabil demikian. Sementara di orang yang gemuk itu keragaman dari mikroorganismenya itu lebih sedikit demikian. Nah, itulah yang disebut dengan dysbiosis. Kemudian ternyata epithelial cell dari orang yang gemuk itu ternyata lebih rapat. Ada istilahnya tight junction, yaitu ini epithelial cell dari usus kita. Nah, itu ada seperti protein yang menghubungkannya satu dengan yang lain. Nah, ternyata pada orang yang normal, sel epithelial cell-nya itu lebih rapat, demikian. Jadi, TJ ini tight junction integrity-nya lebih baik. Nah, karena antara sel epitel ini lebih rapat, maka tidak mudah material-material yang ada di lumen kita itu menyeberang masuk ke pembuluh darah yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya inflamasi. Nah, di sini bisa kita lihat pada mereka yang memiliki berat badan berlebih, jadi ada istilahnya LPS, lipopolisakarida. Ini adalah bagian dari sel bakteri yang apabila dia berpindah dari lumen usus kita ke pembuluh darah itu bisa memicu terjadinya inflamasi. Dan ternyata fenomena ini banyak disebutkan di dalam literatur ilmiah, itu terjadi peningkatan pada orang gemuk. Mungkin itu yang disebut dengan istilah systemic inflammation, demikian. Ya, kemudian produksi dari short chain fatty acid pada orang yang normal itu cenderung lebih baik. Kemudian begitu juga dengan parameter lainnya seperti sensitivitas insulinnya, kemudian fungsi dari imun tubuhnya, nah itu ditemukan jauh lebih baik pada mereka yang memiliki berat badan normal dibandingkan dengan yang kurang berlebih berat badannya. Ya, lalu apa itu probiotik? Saya pikir ini juga bukan informasi yang baru lagi. Jadi probiotik itu sudah didefinisikan, ini adalah definisi yang terbaru, yaitu mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dia dapat memberikan manfaat baik pada orang yang mengkonsumsinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, saat ini bakteri probiotik yang kita asup dari luar tubuh itu banyak berasal dari golongan Bifidobacteria dan juga Lactobacillus. Nah, ini berbagai sumber makanan yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sumber mikroorganisme baik. Jadi mikroorganisme itu bisa bakteria, bisa yeast, bisa kapang. Nah, ini adalah berbagai sumbernya. Nah, apakah mereka bisa dikatakan probiotik? Jadi mereka harus memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan yang disampaikan di definisi tadi. Nah, persyaratan untuk dikatakan probiotik yaitu harus melewati beberapa pengujian. Jadi dari yang paling bawah misalnya uji fisiologi, jadi mikroorganisme yang digunakan sebagai probiotik itu harus mampu sampai di usus kita dalam keadaan hidup. Jadi dia kalau masuk melewati mulut, dia harus tahan terhadap asam lambung, kemudian garam empedu, seperti itu. Nah, kemudian
kalau bakterinya tersebut ingin kita konsumsi dalam jumlah yang cukup sering atau dikomersialkan, maka dia harus memenuhi aspek teknologi, misalnya dibuat rasanya itu bisa diterima dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, aman. Jadi dia harus aman untuk dikonsumsi, tidak menimbulkan gangguan kesehatan, dan juga manfaat yang diberikan itu harus terdokumentasi dengan baik. Demikian. Artinya dia harus ada hasil penelitiannya. Lalu bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, ini mohon maaf sangat rumit. Jadi kalau kita mengkonsumsi probiotik dari nomor A ini diharapkan dia mampu berkolonisasi di pencernaan kita, mencegah pertumbuhan bakteri merugikan dengan menciptakan suasana pencernaan ke arah menyehatkan. Jadi kalau ada serat masuk ke tubuh kita, maka itu bisa dibantu untuk dicerna sehingga dapat menghasilkan short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek seperti asam asetat, asam butirat seperti itu, yang banyak sekali memiliki fungsi-fungsi penting untuk metabolisme kita. Selain itu, probiotik juga dapat membantu berkaitan juga dengan aktivitas otak kita. Jadi kalau di dalam usus kita mikrobiota ususnya ada dalam posisi yang seimbang, nah itu dapat membantu produksi hormon-hormon yang dikenal dengan happy hormone seperti itu. Nah, hormon-hormon itu pada akhirnya membantu juga kondisi mental kita seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting membantu juga dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Ini beberapa hasil penelitian yang mungkin tadi sudah sempat disampaikan. Jadi impact dari probiotik itu terhadap obesitas dan overweight itu ternyata sudah banyak diteliti. Jadi ini beberapa di antaranya ini dipublikasikan di tahun 2020. Jadi hasil penelitiannya bisa kita lihat di sini ada penurunan berat badan. Kemudian strain yang digunakan juga bermacam-macam, ada Lactobacillus rhamnosus, kemudian ada yang dalam bentuk single strain, ada juga dalam bentuk campuran ternyata. Ternyata baik dalam bentuk single strain ataupun campuran, ternyata dia sama-sama memberikan manfaat menurunkan berat badan. Dan penelitian ini juga sudah dilakukan baik pada orang dewasa seperti ibu yang hamil atau pada anak-anak demikian. Sebuah penelitian itu dilakukan kepada anak-anak yang mengalami obesitas. Jadi perlakuannya itu adalah memang dikombinasikan antara diet dan diberikan olahraga. Kemudian ada juga pemberian L-kasein-sirotastrin. Jadi pertama-tama diberikan perlakuan pengaturan makanan dan juga olahraga selama 6 bulan. Kemudian diikuti dengan tetap melakukan olahraga dan juga pengaturan makanan, tetapi ditambahkan dengan pemberian susu fermentasi yang mengandung L-kasein-sirotastrin. Nah, setelah intervensi tersebut dilakukan pengukuran berat badan, kemudian sampel darahnya juga diperiksa, kemudian begitu juga dengan sampel fesesnya. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi yang berwarna merah ini adalah yang menerima terapi diet olahraga ditambah L-kasein-sirotastrin. Jadi bisa kita lihat terjadi penurunan berat badan pada grup tersebut. Kemudian trigliseridanya juga ditemukan lebih rendah, kolesterol baiknya lebih banyak, glukosa darahnya juga lebih rendah. Demikian. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa ada hubungan antara mikrobiota usus dengan obesitas. Jadi di sini ditemukan setelah diberikan intervensi L-kasein-sirotastrin ada peningkatan total bakteria termasuk juga populasi bifidobakteria. Tadi juga telah disebutkan bahwa populasi bifidobakteria itu ada kaitannya dengan orang yang memiliki berat badan yang cenderung ke arah normal. Demikian. Nah, total organik asidnya juga meningkat. Jadi organik asid ini adalah sumber dari asam lemak rantai pendek yang banyak sekali kontribusinya terhadap fungsi-fungsi metabolisme kita. Ya, seperti asam asetatnya meningkat, demikian. Nah, karena adanya peningkatan asam organik, jadi secara otomatis pH dari
feses itu akan menjadi lebih rendah. Dan ini juga pasti akan memberikan manfaat dalam pengontrolan bakteri-bakteri yang kurang diharapkan populasinya terlalu banyak di dalam usus kita. Ya, penelitian terakhir ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada orang dewasa dalam kondisi prediabetes. Nah, itu mereka diberikan terapi konsumsi L-kasein-sirotastrin dan ada juga placebonya, demikian. Jadi intervensi pemberian L-kasein-sirotastrin itu sekitar 8 minggu, kemudian dilakukan pengamatan. Nah, ditemukan hasil sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat di sini untuk total kolesterolnya yang berwarna merah itu adalah yang mengkonsumsi L-kasein-sirotastrin. Jadi bisa kita lihat di sini total kolesterolnya itu lebih rendah pada mereka yang mengkonsumsi L-kasein-sirotastrin. Kolesterol baiknya ditemukan lebih tinggi, kolesterol jahatnya ditemukan lebih rendah. Demikian. Ya. Ini beberapa informasi terkait dengan mekanisme bagaimana probiotik dikombinasikan juga dengan prebiotik membantu dalam tata laksana obesitas. Jadi seperti yang disampaikan secara umum bahwa konsumsi dari probiotik itu mampu membantu dalam menyeimbangkan komposisi dari mikrobiota usus. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan serat misalnya, maka fermentasi dari serat itu akan dibantu oleh mikrobiota yang sangat bervariasi, menghasilkan berbagai macam metabolit seperti asam lemak rantai pendek. Nah, ini juga banyak jenisnya seperti asam asetat, butirat, seperti yang tadi disebutkan. Dia mampu menurunkan pH usus sehingga membatasi pertumbuhan bakteri jahat. Nah, asam lemak rantai pendek ini juga banyak diteliti oleh para ilmuwan. Dia bisa menjadi sumber energi bagi sel-sel epitel kita. Jadi kalau sel-sel epitel kita sehat, nah ini misalnya contohnya tight junction. Jadi kalau dia rapat, jadi LPS atau lipopolisakarida yang berasal dari bakteri jahat itu tidak mudah masuk ke dalam pembuluh darah kita dan men-trigger terjadinya inflamasi. Demikian. Nah, short chain fatty acid itu juga dapat menstimulasi produksi dari beberapa hormon seperti GLP-1 dan sejenis protein, termasuk mengontrol juga produksi dari hormon leptin yang mempengaruhi rangsangan kenyang dan lapar kita. Demikian. Sehingga pada akhirnya kurang lebih seperti inilah tata laksana dari konsumsi probiotik terhadap terjadinya obesitas. Ya, sebagai summary, memang obesitas itu harus ditata laksanai dengan berbagai pendekatan. Jadi paling tidak 4 diantaranya di sini adalah faktor-faktor yang dituliskan paling tidak yang bisa kita kendalikan. Kalau faktor genetik, nah itu kan sangat sulit demikian. Jadi paling tidak kita harus melakukan konsumsi makanan yang baik, tadi sudah dipaparkan dengan sangat detail. Nah, beberapa publikasi sekarang sudah mulai memasukkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung mikroorganisme baik, demikian. Salah satunya mungkin dari sumber susu dan masih banyak lagi yang lain. Jadi yang mengandung probiotik, demikian. Kemudian diimbangi juga dengan aktivitas fisik, kemudian tidur yang cukup, karena tidur juga ternyata mempengaruhi beberapa fungsi di dalam tubuh kita yang berkaitan dengan pengaturan nafsu makan. Begitu juga dengan stres. Tadi disebutkan ada orang yang kalau stres itu ada kecenderungan untuk makannya berlebih. Nah, itu juga stresnya perlu dikendalikan juga. Demikian. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya.